Halo teman-teman semua, kembali lagi kita ke Wuling Motor Pontianak bersama saya Putri Wela. Bagi teman-teman semua yang ingin membeli mobil Wuling, silakan hubungi saya Putri Wela yang bernomorkan HP di atas ini. Silakan dapatkan promo kami di akhir tahun di Wuling Motors Pontianak. Dadah semua. Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Sekarang kami berada di dealer Wuling Motors Pontianak yang beralamatkan di Jalan Arteri Supadio nomor 17, Pontianak, Kalimantan Barat. Bagi Anda yang berada di sekitaran Pontianak, silakan menghubungi dengan Mbak Putri Wela untuk dapat informasi dan juga tentang pemesanan mobil Wuling. Ya, di antara ramainya mobil-mobil baru yang diluncurkan belakangan ini, Almas RS tetap yang paling value for money. Terdapat banyak keunggulan yang dimiliki oleh andalan Wuling ini, sehingga menyita perhatian yang sangat besar di hajatan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS di Serpong BSD beberapa waktu yang lalu, dan berhasil meraup SPK sampai dengan 640-an unit. Hampir sama dengan Avanza yang mobil sejuta umat itu ya, yang sangat fresh, yang berhasil meraup SPK 711 unit. Tipis juga ya perbedaannya. Suatu indikasi bahwa memang sudah seharusnya Almas ini mendapatkan perhatian yang lebih baik oleh pesaingnya maupun juga oleh kita calon pembelinya, di mana pada harga 300 sampai dengan 400 juta rupiah mendapatkan fitur yang sangat banyak. Apa saja keunggulannya? Yang pertama adalah Almas RS ini adalah merupakan mobil kelas tinggi yang merangsek pada harga di kelas di bawahnya, jauh di bawahnya. Sebagai contoh, Almas RX 7 seater harganya di situs wuling.co.id harganya ini adalah 366 juta rupiah. Ini artinya harganya hanya selisih 26 juta rupiah dari sebuah BRV. Hanya selisih 26 juta rupiah dari sebuah BRV dengan Honda Sensing. Wow, suatu selisih yang sangat kecil dibandingkan dengan keunggulan-keunggulannya atau juga fitur-fiturnya ya, kalau misalnya kita breakdown fiturnya gitu. Yang jelas nyolok mata adalah misalnya satu, dimensinya sangat besar sekali. Almas ini jauh lebih besar, lebih gagah. Juga plat-plat bodinya lebih tebal, lebih solid. Buka tutup pintunya tuh mantep banget ya. Buka kap mesinnya aja berat banget, apa karena kami pegang kamera, tetapi memang buka kap mesinnya tuh berat sekali. Ya karena memang Almas ini sekelas CRV, sedangkan BRV itu kelasnya apa? Kelasnya BRV itu sebenarnya adalah Amaze atau Brio Amaze, yang alias basis interiornya dari Amaze alias Brio versi sedan. Dan juga nanti kalau Brio itu kalau di facelift interiornya akan menjadi seperti BRV sekarang. Jadi dari kelasnya saja Almas ini sudah sangat jauh di atas BRV. Belum fitur-fitur di Almas RS ini yang nggak ada di BRV. Misalnya yang jelas ada sunroof, panoramic roof yang ekstra besar pada bagian atasnya. Kemudian layar head unit yang sangat besar sampai dengan 10 inci. Kemudian ada fitur voice command bahasa Indonesia. Kemudian ada fitur speaker sistem dengan menggunakan tata suara dari Infinity. Kemudian ada subwoofer pada bagian bagasi belakang. Ada juga konektivitas seperti gawai. Jadi mobil Almas ini sama seperti pada smartphone, sehingga bisa menyalakan mesin dari mana saja, tidak hanya terbatas pada jangkauan remote engine start seperti pada Honda BRV. Juga ada pelacak kalau mobil ini dicuri. Ada juga pagar pemantau virtual. Ada juga kamera 360 derajat, rem cakram semuanya. Ada electronic parking brake, ada auto brake hold, ada wireless charging, kemudian ada mode Tiptronic, TPMS, MID-nya lebih besar dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga electric seat adjustment alias pengaturan ketinggian dengan menggunakan sistem elektronik. Dengan harga yang hanya 26 juta rupiah lebih mahal dari sebuah Honda BRV dengan Honda Sensing. Makanya agak bingung juga ya nanti kalau memang HRV yang baru itu meluncur. BRV saja harganya sudah 340 juta. Bagaimana dengan HRV yang tentu jauh lebih tinggi? Juga kalau memakai Honda Sensing jangan-jangan bisa hampir 500 juta rupiah atau paling nggak 450-an juta rupiah. Maka bisa jadi Almas ini akan menjadi satu-satunya yang masih berharga atau value for money pada kelas 370 juta sudah mendapatkan sebuah Almas RS iX. Oh ya, kalau yang di video ini adalah sebuah Almas RS Pro yang harganya lebih mahal 24 juta rupiah dari Almas tipe RS yang iX. Tetapi apa sih sebenarnya bedanya antara tipe iX dengan tipe Pro ini, dimana harganya selisih 24 juta rupiah tadi? Ternyata fiturnya berbedanya tidak terlalu banyak. Yang pertama dual tone.
Jadi kalau yang RS Pro itu dia dual tone, kalau yang EX dia single tone. Kemudian pada EX itu tidak ada kamera high definition pada sistem ADAS-nya, tetapi dia hanya memakai radar, sehingga terdapat beberapa fitur pada ADAS yang ada pada RS Pro tidak ada pada Almas RS EX ini. Tetapi hampir sebagian besar fiturnya tetap sama, ADAS-nya tetap ada, Adaptive Cruise Control juga tetap ada. Yang nggak ada itu hanya Traffic Jam Assistance, yaitu bisa ngerem sampai berhenti dan juga bisa jalan otomatis kalau macet. Kemudian Intelligent Cruise Assistant, kayak semacam Adaptive Cruise Control tetapi pada kecepatan yang sangat rendah atau merambat atau macet tadi. Kemudian sistem Lane Departure Warning nggak ada, Lane Keep Assist nggak ada. Oh ya, dan juga Auto High Beam-nya nggak ada. Tetapi sekali lagi semuanya sebagian besar sistem ADAS-nya tetap punya, yaitu pada Adaptive Cruise Control tetap ada, kemudian Band Cruise Assistant, Safe Distance Warning, dan juga Forward Collision Warning, dan yang penting adalah Collision Mitigation System juga ada, yaitu intervensi pengereman biar tidak terjadi tabrakan. Pokoknya semua ada selain sistem bantuan semi autonomous ketika macet dan juga golongan fitur yang mengarahkan mobil ketika melenceng dari jalur tadi, dan sama dual tone-nya tadi. Jadi dengan harga hanya 366 juta dan hanya berselisih 24 juta rupiah dari sebuah BRV baru, maka ini tidak heran maka peminatnya dari Almas RS ini sangat banyak. Bahkan kalau Anda bayangkan harga HRV di atas 450 juta, berarti suatu hal yang luar biasa ketika mobil seharga CR-V harganya setara BRV, bahkan lebih murah dari HRV. Bahkan juga ini sangat jauh lebih laris daripada jagoan Toyota misalnya pada Corolla Cross, jelas ya. Dan ingat, ini adalah Almas ini belum melakukan facelift loh ini, jadi masih generasi awal. Jadi apabila nanti Almas ini melakukan facelift pasti akan semakin merajalela kalau harganya tidak ikut-ikutan terkerek naik seperti pada pabrikan Jepang yang lainnya. Dan juga tentu saja Almas RS ini masih jauh lebih murah dari sebuah Hyundai Creta, yaitu sebuah compact SUV andalan Hyundai yang tipe tertinggi atau tipe prime-nya sudah hampir 400 juta alias 399 juta. Padahal kapasitas tempat duduknya cuma 5 seater, ukurannya juga pasti kompak, namanya juga kompak SUV, dan mesinnya juga hanya 1500 cc non turbo alias natural aspirated. Tenaganya ya sekitar 115-an PS, 115-an PS. Jelas kalah dari mobil ini dengan menggunakan mesin turbo 1500 cc, tenaganya 140 PS dan torsinya 200 Nm. Kalau kereta tuh ya pada mesin 1500 cc torsinya sekitar 140-an Nm. Jadi dengan segala fitur canggih, sebuah kereta tetaplah hanya sebuah compact SUV 5 seater. Dan semua keunggulan kereta itu sebagian besar juga ada pada Almas RS EX ini. Bahkan head unitnya masih kalah besar. Kalau pada Almas itu 10 inci, pada kereta itu 8 inci. Kemudian sunroofnya juga ada, tetapi pasti lebih besar punyanya Almas. Speaker Bose juga sama-sama punya. Pada Almas memang nggak ada ventilated seat dan juga tidak ada ambient light. Tapi juga MID-nya kalau pada kereta itu sudah full TFT 10 inci. Sementara pada Almas juga besar, sudah full TFT juga tetapi hanya 7 inci. Tetapi juga karena memang harganya juga selisihnya terpaut sangat jauh sekali. Antara 399 juta dengan Almas RS EX ini yang 366 juta rupiah. Sehingga bisa dikatakan bahwa fenomena Almas ini masih akan terus berlanjut karena sampai dengan detik ini dia adalah satu-satunya mobil dengan voice command berbahasa Indonesia yang sangat mengasihkan. Harganya masih sangat jauh berada di bawah saingan sejatinya, yaitu Honda CR-V yang sudah pada sekitaran 500-an juta rupiah lebih. Atau tepatnya yang tipe Prestige itu sudah seharga 550 juta rupiah. Dan juga apalagi bahwa Almas ini memiliki rentang harga yang cukup bervariasi antara Almas yang tipe terbawah sekitar masih di bawah 300 juta rupiah, 280 jutaan rupiah untuk tipe CVT-nya, dan tipe yang tertinggi 385 juta rupiah, sehingga mampu mengusik bahkan pada kelas LMPV, pada kelas LSUV, Avanza Veloz, Mitsubishi Xpander, bahkan juga sampai dengan HRV, BRV, dan juga bahkan sampai pada kelas-kelas di atasnya CR-V dan juga sebagainya. Sedangkan seperti yang kami katakan tadi bahwa untuk tipe faceliftnya bahkan belum diluncurkan. Jadi kalau ketika nanti tipe faceliftnya diluncurkan menjadi New Almas, wah
semakin akan memporak-porandakan berbagai kelas mobil satu ini. Oh ya, dan juga masih ada satu lagi fitur yang belum kami sebutkan, yaitu pada bagian bangku baris ketiga untuk isi AC-nya terdapat sampai dengan baris ketiga. Jadi pada setiap baris mendapatkan kisi AC sehingga menjamin pendinginan yang lebih cepat dan lebih merata, menjamin kenyamanan juga bagi penumpang yang duduk di baris ketiga, dan juga dilengkapi pula dengan colokan USB untuk dapat mengecas smartphone bagi penumpang baris ketiga. Sangat lengkap sekali fitur-fitur pada Almas RS ini. Oke, demikian video kami pada kesempatan kali ini tentang fenomena Wuling Almas RS tipe iX maupun tipe Pro yang tampaknya masih berdiri tegak menghadang serbuan para model-model baru yang berdatangan pada tahun 2021 ini, dengan fitur-fiturnya yang masih begitu banyak dan masih begitu unggul dibandingkan dengan baik mereka yang berada pada kelas maupun juga pada harga yang sama dengan Almas ini. Bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda mulai tertarik atau mulai mempertimbangkan kekuatan sesungguhnya dari pabrikan asal China ini yang sudah memiliki jaringan yang begitu luas, memiliki sekitar hampir 200-an dealer di seluruh Indonesia, dan juga ternyata servisnya relatif murah, tidak semahal yang dibayangkan orang. Tinggal satu doang, resale value-nya pada masa-masa mendatang. Jikalau resale value-nya ternyata baik dan reasonable, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi Wuling ini untuk dapat mengusik ketenangan dari para kompetitornya yang sudah terlebih dahulu settle dari negeri Jepang dan juga negeri-negeri yang lainnya. Demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.